Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Banjarsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMPN 1 Banjarsari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada siang hari ini menjelang sore, kita bisa bermuajahan dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Insya Allah pada siang hari ini saya akan mendefinisikan ini materi tentang budaya positif saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini nanti saya akan men-sharing ya, bukan mengajari Bapak Ibu semua, tapi ini hanya sekedar sharing, berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman saya. Baik Bapak Ibu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan romantik ya. Ini menuntut Bapak Ibu apakah setuju atau tidak setuju ya. Tentu dalam aktivitas kita Bapak Ibu ya, sebagai pendidik ya, kita akan berinteraksi dengan peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, terkadang peserta didik itu ada yang membuat kita merasa jengkel ya, karena mereka melanggar tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana tanggapan kita atau tindakan kita terhadap peserta didik tersebut? Kayak yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya. Setuju. Tidak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Tidak. Oh. Ada itunya tuh satu. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Nyapu. memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ya. Di sini saya tidak akan memberikan jawaban benar atau tidak. Mungkin nanti jawabannya bisa Bapak Ibu dapat dari materi berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini kan sangat penting gitu ya, dimana lingkungan belajar anak itu kan turut berpengaruh ya dalam proses pendidikan, baik lingkungan belajar di sekolah maupun di rumah. Khususnya kita sebagai pengajar ya Bapak Ibu, tentunya kita berkaitan dengan lingkungan kita yang ada di sekolah ya. Kalau lingkungan belajar di sekolah mendukung ya dengan budaya yang positif, nah, tentu akan berimplikasi pada hasil pembelajaran peserta didik. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu. Yang pertama ini disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kemudian yang kedua akan dibahas ini terkait teori motivasi. Di sini ada hukuman dan penghargaan juga, kemudian ada restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ini terkait 5 posisi kontrol. Nanti dijelaskan kita ada di posisi yang mana ya dari kelima ini. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini sebagai gambaran ini adalah proses penanganan siswa yang bermasalah Bapak Ibu. Nanti ketika ada siswa yang bermasalah, proses penanganannya ini menggunakan segitiga restitusi.
Oke, topik yang pertama ini terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, yang pertama terkait perubahan paradigma. Nah, ya, di sini Bapak Ibu bisa nanti berkolaborasi ya dengan rekan Bapak Ibu semua di sampingnya. Nah, misalkan di sini ada benda atau sesuatu gitu ya yang sangat berharga yang punya kita. Nah, benda berharga ini kita letakkan di salah satu tangan kita. Genggam benda tersebut karena saking berharganya ya Bapak Ibu. Ini dengan segala daya, dengan segala kekuatan. Buatlah sebuah kepala. Nah, kemudian yang temennya Bapak Ibu, ya, ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Kebayang, Bapak Ibu? Ya, misalkan emas gitu ya, 1 kilo, digenggam di sini, double ya. Misalkan 10 gram itu kan berharga gitu ya. Nah, yang teman Bapak Ibu tersebut itu caranya bisa membujuk, bisa mengancam gitu ya, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap ya. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalkan nih kita pegang 10 gram emas berharga gitu ya. Dan itu pemberian kenang-kenangan dari seseorang yang sangat kita cintai ya. Nah, apa Bapak Ibu yang terjadi? Gimana kalau teman kita mau mencoba mengambil ini? Ya, tentu akan mempertahankan. Walaupun dibujuk, diancam, ya. Oke, ya. Next Bapak Ibu. Nah, begitu pun dengan murid Bapak Ibu, ya. Jadi kita mungkin bisa membujuk, gitu ya, bisa memarahi, bisa mengancam agar murid tersebut mau nurut ke kita, gitu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya, ilusi kontrol. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi guru itu mengontrol murid, benar atau enggak? Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, benar gak sih? Ya, sama kayak kepala tangan tadi ya. Jadi kita bisa nggak sih mengontrol murid gitu ya? Lepaskan tangannya, gitu kan? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ya sebagai guru kan lebih dewasa ya. Lebih dewasa daripada murid kita atau dengan adik kita gitu ya Bapak Ibu. Benar gak sih memiliki hak untuk memaksa? Tidak juga kan ya. Nah, di sini Bapak Ibu perubahan paradigma dari stimulus respon ya, kita ubah ke teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol itu menyatakan Bapak Ibu, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Begitupun dengan siswa, ya pasti dia memiliki tujuan tertentu. Kenapa dia ribut di kelas? Ya mungkin ada dia pengen diperhatikan, gitu ya, atau kebutuhan yang lain yang tidak dia dapatkan. Kemudian stimulus respon, ini orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita lah ya. Tadi seperti genggaman itu Bapak Ibu ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian
yang stimulus respon, model berpikir menengah menang kalah. Nah, kalau teori kontrol ini berpikir menang-menang. Jadi kan biasanya kita kalau ada suatu kasus siapa nih yang salah gitu ya, siapa yang benar. Tapi untuk teori kontrol ini nanti solusinya si A menang, si B menang. Jadi tidak ada yang disalahkan. Karena tentu ketika seseorang tadi ya berbuat sesuatu pasti dia ada tujuannya gitu, untuk memenuhi kebutuhan dianya. Oke, di sini di disiplin positif ya ada teori kontrol, kemudian teori atau teori pilihan ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, yang pertama tadi ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada motivasi, kan ada motif tersendiri ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, tentunya ada tujuannya, ada motifnya. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada motivasi ekstrinsik dari luar ya, kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam. Nah, kemudian ada model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada nanti sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ini posisi kontrolnya ya. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nanti ketika kita dalam posisi manajer, pasti ketika kita menangani sesuatu kasus, kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti di akhir dibahas. Nah, yang terakhir di sini realitas atau kebutuhan kita kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Oke, sekarang apa itu disiplin Bapak Ibu? Kan kita tahunya kamu harus disiplin gitu ya, datang tepat waktu ya, masuk jangan telat gitu ya. Kita pun begitu ya, ngajar sesuai jamnya gitu, keluar sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, makna disiplin ini berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi ada murid Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Jadi supaya anak itu patuh gitu ya. Kita buat peraturan, masuk tepat waktu, agar apa? Agar anak patuh kan ya. Nah, tapi ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu? Jadi gak nyaman ya kalau kita dengar kata disiplin gitu ya. Disiplin, saya harus berbuat sesuatu gitu, dan itu tidak menyenangkan bagi kita ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi harusnya disiplin itu adalah sesuatu yang bisa kita hargai ya. Dan sesuatu itu adalah tujuan yang mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Contoh di kita kan ada profil pelajar Pancasila ya. Itu kan sifat-sifat positif ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan tujuannya ke sana gitu ya.
Jadi kita ingin siswa kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai-nilai, salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian kita ingin murid kita mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan memiliki kreativitas. Ya. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Oke, yang kedua Bapak Ibu, ini terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kan biasanya kalau kata disiplin gitu ya, kalau kita tidak melakukannya, hukuman apa yang kita bisa peroleh gitu ya, yang kita bisa, itu berarti kalau dia jadi disiplin gitu ya, itu berarti motivasinya motivasi eksternal ya. Dia bisa berdisiplin diri dengan dalih, oh saya nih kalau bisa tepat waktu pasti saya nggak dihukum gitu ya sama guru saya. Nah berarti itu motivasinya eksternal. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sama gitu ya, kan kita menjanjikan misalkan ke murid yang hadir tepat waktu atau yang bisa mengerjakan dengan benar, Bapak kasih permen gitu ya. Nah itu kan berarti motivasinya motivasi eksternal. Nah selanjutnya motivasi internal. Nah ini untuk menghargai diri sendiri ya. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan karena faktor orang lain, jadi karena diri sendiri. Oh kalau saya bisa hadir tepat waktu, saya disiplin, berarti nanti saya akan mempunyai integritas. Ya. Saya akan terbiasa berdisiplin, hadir tepat waktu nanti ya. Kemudian hidup saya akan menjadi lebih baik tanpa ada embel-embel yang tadi. Kalau saya tidak tepat waktu saya dapat hukuman, kalau saya tepat waktu saya akan diberi imbalan atau hadiah. Oke. Itu Bapak Ibu ya terkait teori motivasi. Nah ini tadi motivasi internal ini Bapak Ibu. Nah ini merupakan tujuan disiplin positif. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu memunculkan motivasi internal. Jadi tidak lagi memunculkan motivasi eksternal. Ini tujuan dari disiplin positif atau budaya positif. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh yang eksternal. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menilainya sendiri. Ya. Apakah boleh kan di awal tadi ada pemantik, ya. Nah itu kan berkaitan juga. Apakah baik atau tidak gitu ya. Oke, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi merdeka itu apa sih? Apakah bebas-bebasnya gitu ya? Dan ternyata Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya. Jadi merdeka itu bukan bebas tidak hanya dari perintah gitu ya. Kita tidak diperintah-perintah lagi, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Gitu. Ketika kita di jalan lalu lintas gitu ya, ada lampu merah, kalau merdeka diartikan sebebas-bebasnya, ya pasti kita akan menerobos. Tapi di sini, Bapak Ibu, kita juga harus memerintah diri kita. Oh, demi ketertiban, demi kenyamanan bersama, kita harus berhenti. Ya. Gitu. Oke, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi begini, kalau kita memberikan penghargaan, misalkan kasusnya saya ngajar di 9A ya, kemudian kan sekarang saya digantikan sama Budiana.
ketika saya ngajar, kemudian seseorang yang bisa mengerjakan tes itu saya beri penghargaan, kemudian ketika saya digantikan oleh Bu Diana dan Bu Diana tidak memberikan penghargaan, apa yang terjadi? Kan malas siswa itu ya. Oh ya, kita mah kita diberi penghargaan, kita diberi hadiah. Jadi artinya kalau diberi penghargaan, ketika diberi penghargaan gitu ya, dia mau mengerjakan. Kalau tidak, malas. Gitu ya. Kemudian penghargaan juga menghukum. Ya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu juga menghukum siswa, ya, menghukum dirinya sendiri. Jadi kan siswa itu pengen juara 1 gitu ya. Nah ketika dia tidak mendapatkan juara 1, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecewa gitu ya. Aduh gitu ya. Rasanya bagaimana gitu ya. Atau justru ketika nanti ranking 1 dibeli sepeda, udah berharap kan ya sama orang tuanya, ternyata nggak ranking 1, kan nggak dibeli sepeda, akhirnya menghukum dirinya sendiri. Nah kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya. Ini ada penelitian Bapak Ibu ya. Jadi ketika seseorang ada beberapa orang yang diberikan penghargaan ketika melakukan sesuatu, kemudian ada juga yang tidak diberikan penghargaan ketika melakukan sesuatu. Ini berbeda ketelitiannya, tingkat ketelitiannya, karena dia akan tujuannya ke penghargaan itu. Ya, ketika dia tidak mendapatkan, jadinya kurang teliti. Nah, kemudian penghargaan juga tidak efektif ya, tadi sudah berkaitan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana ini penghargaan merusak hubungan? Ketika kita menggrade gitu ya, memberikan penghargaan Bapak Ibu, juara 1, juara 3, kan yang juara 2, juara 3 gitu akan merasa iri gitu ya dengan yang juara 1. Akhirnya hubungannya akan rusak, tidak baik. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sama ya. Tadi ini kaitannya dengan mengurangi ketepatan juga. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini juga penelitian, ada seorang seniman yang ketika beberapa seniman gitu ya, ada yang diberikan penghargaan, ada juga yang tidak diberikan penghargaan. Ternyata orang yang diberikan penghargaan itu kreativitasnya tidak muncul ya, karena dia bekerja sesuai dengan hadiah yang diberikan. Nah kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik ya. Di sini tadi kita kan ingin memunculkan motivasi intrinsik ya. Kalau tujuannya ke penghargaan, pasti orang itu kan, oh saya nanti kalau juara 1 dapat hadiah dari ibu A, dari bapak A gitu ya. Nah ketika tidak diberikan hadiah, males lah, kemarin diberi hadiah kan gitu ya. Jadi motivasinya bukan dari intrinsik, dari dalam diri. Sama kalau dalam keagamaan mungkin ya Pak Ustaz ngomong, kita mau sholat gak sih kalau ada neraka dan surga? Ya kalau motivasinya neraka dan surga, ya kalau itu dihilangkan mungkin kita tidak sholat lagi. Padahal kan sholat itu kewajiban kita sebagai hamba. Mau itu ada neraka, mau itu ada surga, ya kita harus beribadah. Itu mau bonus kan? Gitu. Tapi tidak apa-apa ya, Bu Unda juga ya. Kalau kita berharap surga dan neraka, bahkan dianjurkan untuk berharap surga yang paling tinggi ya. Surga Firdaus. Oke, next. Nah, bentuk program kebajikan. Nah, di sini ada beberapa apresiasi atau pengakuan yang perlu diingat ya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan pengakuan Bapak Ibu ya, kan setiap orang itu dia punya potensi masing-masing ya. Ketika seseorang berubah
hal sesuatu yang lebih baik. Misalkan begini, si A dia rutin aktif di kelas, gitu ya. Kita beri pengakuan, kamu bagus, gitu ya. Kamu sudah aktif di kelas. Ada siswa lagi yang dia tidak pernah telat dimasuk. Kita berikan pengakuan. Jadi kan semuanya, ya, semua murid kita berikan pengakuan. Jadi pencapaian yang dia bisa peroleh kita semuanya. Jadi kalau kita menggrade rankingnya itu kan cuma satu pengakuan doang dari segi pengetahuannya. Nah, sikap-sikap yang lain kita tidak akui. Oh dia rajin ekstrakurikuler, kita berikan penghargaan. Kamu sudah rajin ekstrakurikulernya. Kamu sikapnya baik, etikanya baik. Kamu pengetahuannya baik, gitu ya. Makanya kalau saya bagi rapor itu, saya suka bilang ini hanya aspek pengetahuan saja. Jadi putra putri bapak ibu sebenarnya berprestasi semua ya. Jadi kita jangan mengukur ikan dari manjat pohonnya, gitu ya, dan orang hutan dari berenangnya. Jadi kita harus mengukur sesuai dengan potensinya masing-masing. Oke, next Bapak Ibu. Nah, di sini contoh pengakuannya atau apresiasi kebajikan. Nah, pembuka seperti ini, misalkan kemarin saya perhatikan, gitu ya, kamu. Nah, nilai kebajikannya misalkan rasa empatimu besar, misalkan dia menolong temennya, gitu ya. Rasa empatimu besar. Situasinya misalkan pada saat menolong murid di kelas kita. Atau di sini nilai kebajikannya ada kepedulian. Misalkan dia bisa membantu temannya. Oh, saya menghargai kamu bisa menjadi orang yang peduli terhadap temanmu, gitu ya. Pada saat tugas kelompok. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu ada tindakan guru. Di sini kita mencoba tindakan ini hukuman atau sebuah konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kalimatnya saya tidak akan terlambat 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman lama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas yang ini ya. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini tidak mengenakan, tidak mengenakan, tipe ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Konsekuensi ya? Ini kan pelajaran PJOK Bapak Ibu. Iya, konsekuensi. Kecuali Jadi pelajaran pemanasan. matematika ya. Pemanasan. Oke, next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu kan menyakitkan ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kan kalau tadi nyenggol kita pasti harus membersihkan ya. Masa kabina-bina itu kalau tidak membersihkan. Kemudian membuat anak sakit ya, sakit baik fisik maupun hati gitu ya. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu menghargai disiplin ya. Kemudian hukuman ini bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Kalau hukuman ini menyakiti tadi ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau tadi nggak mau ganti kertas temannya ya nggak usah dicoret-coret gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di sini anak belajar untuk
Nah, di sini anak merasa bersalah, gitu, dipermalukan, ya, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi di sini hanya kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, ya, kemudian diasingkan tapi untuk sementara. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu intinya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada perbedaan, ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan tadi, ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan, ya. Kemudian restitusi juga menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kalau tadi hukuman sama konsekuensi itu menguatkannya dalam jangka waktu pendek aja, ya. Jadi tidak muncul motivasi instruksi. Nah, kemudian korban mendapatkan ganti, ini restitusi. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, kalau hukuman di sini korban mendapatkan keadilan, ya. Jadi diadili, gitu. Kemudian selanjutnya di sini kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi kalau konsekuensi di sini harus ada monitoring dan supervisi terus-menerus, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya, ketika kan kita kalau ada siswa yang berbuat salah gimana tanya? Apa kesalahan kamu? Kan gitu ya. Peraturannya kayak gimana sih? Kan gitu ya. Suka mengingatkan peraturan yang berlaku. Kalau restitusi di sini apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, di sini kalau hukuman sifatnya negatif, Bapak Ibu, kemudian konsekuensi ini sifatnya netral, kalau restitusi di sini positif. Jadi nanti kita akan mengembangkan yang restitusi ini. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kita kan tadi menggantikan kertas teman kita, gitu ya, siswa, ya, itu untuk menebus kesalahan, ya. Tapi kalau restitusi di sini untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, ya, bukan paksaan, tidak memaksa, hanya sebagai tawaran saja. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, ya. Tadi kan pasti ada motif di balik tindakan siswa yang berbuat salah, ya. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pasti kan kalau berbuat salah suka di dalam istilah kita dipecing, gitu ya, dikucilkan. Tapi kalau dengan cara restitusi enggak, ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya topik ketiga, ini terkait keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kan kita punya peraturan, ya, peraturan sekolah, punya peraturan kelas, gitu. Kenapa harus keyakinan, ya? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa, Bapak Ibu? Bukan karena sirine ditangkap polisi. Ya. Karena pertama peraturan, dua untuk melindungi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pas COVID, ya. Kenapa? Supaya tidak terpapar. Apakah karena takut COVID atau takut, kan kalau naik KRL kan, ya, kita dipaksa untuk pakai masker, gitu ya. Karena terpaksa atau memang karena kesehatan kita? Kesehatan, menjaga kesehatan. Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Menghargai Hah? Apakah karena ilmu yang akan kita dapatkan khawatir tidak menyeluruh, atau
karena terpaksa Bapak Ibu datang ke sini? Ya. Oke, next ya. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kayak kita IHT dulu kan ya, diwajibkan mengikuti IHT. Padahal nggak sanggup kan gitu ya? Oh, sama. Bukan karena IHT ilmunya bagus nih untuk pembelajaran. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kan gitu ya. Jadi kalau kita punya motivasi intrinsik, hukumnya walaupun dia sunnah atau wajib pasti kita lakukan Bapak Ibu. Gitu. Sama kayak tadi sholat gitu ya. Untuk sholat, musim neraka gitu ya. Sholat ya memang karena kita sebagai hamba Allah harus sholat kan gitu. Oke, di sini peraturan kelas ini menjadi domain yang kecil ya. Di sini budaya positif ini mencakup lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, nanti untuk membuat keyakinan kelas kita nanti bersama anak-anak ya. Tadi saya sudah membuat keyakinan kelas di 9A. Jadi menggunakan ini Bapak Ibu, kan Bapak Kepala juga menginstruksikan untuk membuat keyakinan kelas ya. Apakah Bapak Ibu sudah? Belum. Jadi nanti langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama siswa itu bisa membuat peraturan sendiri, peraturan apa yang harus ada di kelas itu, ya. Kemudian kalau peraturan kelas itu ada kalimat, kan kalau kita baru membuat kesepakatan ya, kalau ada kalimat negatif itu kita ubah ke bentuk positif, ya. Nah, kemudian baru kita mengaitkan ke nilai-nilai kebajikan tadi. Misalkan begini, siswa harus hadir tepat waktu, itu kalimat positif ya. Kalau misalkan kalimat negatifnya datang ke sekolah tidak terlambat, nah kita ubah dulu ke siswa harus datang tepat waktu. Nah, itu kalau nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Berarti disiplin kan ya. Nah, begitu. Nanti kita convert ya ke nilai-nilai kebajikan. Siswa harus saling tolong menolong. Berarti nilai kebajikannya bisa tolong menolong. Nah, kayak gini ya. Hormat. Nah, ini nilai kebajikannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini nilai kebajikannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya. Nah, di sini ada tabel Y dan tabel T ya. Ini tabel T. Nanti ini kita bahas lebih lanjut ya. Karena ini dibutuhkan praktek untuk memahaminya. Nah, contoh di sini ya, ada contohnya nih. Tabel T, tabel J. Contoh yang di sini hormat, terdengar ya, terdengar terlihat berperilaku. Jadi ketika terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu kan kalau siswa yang memiliki nilai kebajikan hormat, berarti dia berbicaranya, ayo saya bantu. Oh, berarti dia sudah menanamkan keyakinan hormat, nilai kebijakan hormat. Kemudian terlihat, kita bisa melihatnya siswa itu berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, berperilakunya, pasti murah senyum gitu ya. Nah, di sini tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, hormat di sini datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Nah, di sini peraturan, ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempat, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab gitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan komitmen, karena di sini ada
Ada komitmen di sini ya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan. Kayak tadi ya, menggunakan masker kita apakah terpaksa karena naik KRL atau memang benar kesehatan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini topik kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah disinggung bahwa setiap seseorang bertindak itu tentunya ada motif di balik itu, dan tentunya dia ada sesuatu yang tidak terpenuhi olehnya. Nah, di guru penggerak ini ada kebutuhan dasar manusia yang jumlahnya 5, mungkin ada lebih ya Bapak Ibu. Yang pertama ini bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Oke, kita bahas dulu. Bertahan hidup, ya, artinya kan kalau dia diancam, pasti dia akan melawan, ya. Gitu. Jadi boleh jadi seseorang yang ribut itu karena dia haknya sebagai manusia terancam oleh temannya, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan siswa itu galau dan masuk di pembelajaran kita, ya. Nah, itu akan berefek Bapak Ibu ya. Jadi ternyata di rumahnya itu dia kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya. Ya, mungkin orang tua yang tinggalnya tidak sama orang tuanya gitu ya. Nah, kita kan kadang cuek aja gitu ya. Cuek aja menyamaratakan bahwa siswa itu ya sudah baik-baik saja di rumahnya gitu. Ada juga yang kesenangan, ya, butuh kesenangan, akhirnya ngejailin temennya gitu ya. Kebebasan, mungkin mereka jenuh di kelas, belajar di kelas, pengen bebas, pengen di luar gitu ya belajarnya. Kita bisa menggunakan model pembelajaran kontekstual gitu ya di luar kelas. Kemudian penguasaan, mungkin ada yang di dalam dirinya ini rasa kepemimpinannya bagus ya, kita arahkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka kan biasanya suka ada yang jadi ketua geng gitu ya di kelas kita. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita di posisi yang mana nih? Nah, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Ya di sini. Nah, ini perbuatan gurunya nih, Bapak Ibu. Kalau penghukum itu guru menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghardi gitu ya. Kamu salah gitu ya. Kamu tidak mengerjakan PR. Silahkan keluar dari kelas saya. Gitu. Ya. Membuat rasa bersalah. Nah, di sini berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan begitu. Kamu harusnya ngerjain PR. Gimana sih? Oh iya Bu, saya salah Bu, Pak. Gitu. Kan gitu ya. Kalau sebagai teman, ya biasanya kalau sebagai teman adanya juga agak ini ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Nah di sini, ayolah gitu ya, kerjain PR-nya dong. Kamu hasil nggak sih itu? Nah kalau pemantau, aturannya apa? Ya, kalau mau ngerjain PR gimana? Kan gitu ya. Itu pemantau. Nah manajer, biasanya nanya gini, apa yang kan kita udah buat keyakinan kelas ya. Kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab. Biasanya nanya itu, apa yang kita yakini? Oh iya Pak, kita harus bertanggung jawab. Gitu. Lain kali saya akan mengerjakan PR. Nanti bisa kita aplikasikan gitu ya, Ibu ya. Coba, apakah respon siswa kita sesuai harapan kita, gitu ya? Kalau kontek kayak manajer nggak di. Ya. Tergantung memang
Saya juga di sini ya, apa namanya? Kan kita punya beragam jenis kebudayaan gitu. Kita tidak, ya kalau mungkin di daerah yang bisa lemah lembut gitu ya, sopan santun ya bisa aja mungkin ya. Tapi kalau kulturnya agak keras gitu ya, Banten, ya mungkin ya kita optimis ya bisa aja kalau. Oke. Nah di sini pernyataan-pernyataannya. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu ya. Ini berarti pernyataan seperti ini membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau penghukum pernyataannya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Kamu gak ada benarnya sih, gitu ya. Arahun. Nah, kalau teman biasa kita kayak ke teman gitu ya, siswa. Ayolah lakukan demi ibu bapak gitu. Rajin ke sekolahnya. Gitu. Nah, kalau pemantau di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita? Nah, kayak penghargaan gitu ya. Yang mau tanda tangan bapak gitu ya, silahkan kerjakan tugasnya. Yang kayaknya artis gurunya ya. Apa bedanya dengan memberikan sepeda tadi? Iya, itu pemantau nanti. Berarti pemantau. Berarti bagus dong sebetulnya. Nah, ini yang lebih bagus lagi adalah manajer Bapak Ibu. Ya, jadi ditawarkan ke siswanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, dengan seperti itu. Jadinya win-win solution, menang-menang Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, ini topik ketiga, segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini ya kemarin saya sudah bikin videonya ya. Mungkin ada beberapa ibu yang sudah melihat ya. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah lah, dikatakan bermasalah gitu ya, kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi di sini ada tiga aspek Bapak Ibu, tiga prinsip di sini. Yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan. Kalau di agama ini namanya tabayun, ya. Kita bertabayun. Ya. Jadi validasi kebutuhannya. Kok kamu mengerjakan seperti ini? Kenapa? Kan gitu ya, tabayun. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kan sudah dibuat keyakinan, ya. Kita tanyakan kembali ke siswa yang bermasalah tersebut. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi distabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu, jangan langsung didoktrin, menciut aja nanti orangnya ya gitu. Kamu salah, kamu ini gitu ya. Itu udah pasti menciut ya. Padahal di sini kan berbuat salah itu kan manusiawi ya. Jadi maka al-insan maka kotor manusia gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Bapak Ibu juga berbuat salah, itu kalimat-kalimatnya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalkan kan ribut gitu ya, siswanya ribut ya, gak apa-apa, itu manusiawi. Ya, Bapak tidak mau mencari tahu nanti siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ya mungkin ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas siswa tadi. Nah, kemudian validasi kebutuhan, ya. Jadi di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan mana nih yang sebenarnya yang murid penuhi gitu ya? Nah, di sini bisa guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, biasanya ribut ya, bisa saja mungkin siswa ada yang sampai mukul gitu ya, sampai membuat temannya terluka. Tapi ini ributnya bisa nahan emosi, cuma ngomong doang gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini
identifikasi tadi ya, kebutuhan dasar apa yang yang dia penuhi gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan ribut gitu ya. Dia kebutuhannya mungkin penguasaan, jadi teman-temannya itu pengen nurut gitu ke dia gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini menanyakan keyakinan ya. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi ya pentingnya kita membuat keyakinan kelas gitu ya. Nanti kan kita bisa mengaitkan ke keyakinan yang telah dia buat sendiri. Nah, misalnya di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan bisa dibalikan lagi. Misalkan ada temannya yang ngebully, ya. Nah, kalau kamu dibully, apa yang kamu rasakan? Emang benar nggak sih kayak gitu? Harusnya bagaimana? Gitu ya. Nah, apakah efektif di sekolah itu, Bapak Ibu? Terima kasih. Ya. Itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Coba tengok kanan kiri, adakah temannya yang sudah hadir? Siapa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, kenapa? Oh, sakit ya. Oke, kita doakan ya. Semoga kita akan sembuh. Amin. Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, sekarang hitungan 5, kalian silakan sudah duduk secara kelompok. 1. Oke, silakan.
Oke, sekarang silakan diskusikan dengan temannya. Di sana ada instruksi ya untuk membuat 5 peraturan kelas. Oke, silakan didiskusikan dan ditulis di lembar pernyataan. Terus apa lagi? Selalu sopan dan tidak kasar. Sopan dan tidak kasar. Terus apa lagi? Berpakaian seragam sesuai aturan sekolah. Pakaian seragam sesuai aturan sekolah. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus Mengerjakan tugas atau PR atas waktu. mengerjakan tugas tepat waktu ya. Oke, bagus. Kelompok 4 berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang kelompok mana lagi yang mau? Oke, kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Apa? Gak apa-apa, sebutkan aja. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, udah ya. Terus apa lagi? Menghormati guru yang sedang menjelaskan materi. Oke, menghormati guru. Yang sedang menjelaskan materi. Ada lagi? Tidak bolos sekolah. Tidak bolos. Ada lagi? Tidak jahil dengan teman. Tidak jahil. Ada lagi? Saling menghormati, menghargai, dan gotong royong. Saling menghormati. Kelompok mana lagi? Silakan. Kelompok 3. Apa? Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Oh, ada ya. Terus apa lagi?
Cupang. Kelompok terakhir, silakan kelompok 1. Coba berdiri biar kelihatan teman-temannya. Abang, satu apa? Datang setelah tepat waktu, sudah. Lagi? Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ada ya? Ada lagi? Tidak bolos sekolah. Ada lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh, sudah belum? Belum ya? Nanti belajar dengan Sungguh. Ada lagi? Tidak lagi. Ada lagi? Tidak. Oke, cukup ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah peraturan kelas yang harus kita taati bersama. Nah, selanjutnya peraturan kelas ini kan ada kalimat negatifnya ya. Kalimat negatifnya sekarang kita ubah ke bentuk positif ya. Ke bentuk positif. Kalau ada kalimat yang negatif kita ubah ke bentuk positif. Oke, yang pertama hadir di kelas tepat waktu. Ini kalimat positif ya. Tidak ada kalimat negatifnya. Yang kedua, sopan dan tidak kasar. Tidak kasar negatif. Berarti kalau kita ubah ke bentuk positif jadinya sopan dan santun ya. Sopan santun. Kemudian berpakaian seragam sesuai aturan sekolah. Kalimat positif apa negatif? Menjaga kebersihan kelas, positif apa negatif? Positif. Mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, positif. Menghormati guru yang menjelaskan materi, positif apa negatif? Positif. Tidak bolos, kalimat apa nih? Negatif. Kalau diubah ke positifnya apa? Rajin, tidak bolos, berarti selalu hadir ya. Selalu hadir di kelas. Jadi kalau misalkan tidak hadir, kalian minta izin ya, ada keterangannya. Tidak jahil. Apa tuh? Negatif. Kita ubah ke positif. Masih ada jangan, berarti masih negatif. Kalimat positifnya jadinya kebalikan dari jahil apa? Baik. Selalu berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada saling hormat. Positif apa negatif? Positif. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, positif. Belajar dengan sungguh-sungguh, positif apa negatif? Positif. Kita sudah mengubah dari kalimat yang tadinya negatif ke kalimat yang positif. Nah, sekarang kita ambil nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan. Jadi intinya itu apa nilainya? Ya. Contoh, misalkan kalian selalu hadir tepat waktu, berarti nilainya nilai disiplin. Ya. Kalian senantiasa membantu teman, berarti nilainya dokter. Ya, ada di profil pelajar Pancasila itu ya, contohnya itu. Oke, siap semua? Nilai kebajikan ini kita akan jadikan keyakinan kelas ya. Sekarang di sini hadir kelas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Apa? Disiplin ya. Sopan dan santun ya. Sopan
santun terakhir. Berpakaian seragam sesuai aturan sekolah. Nah, disiplin, sudah ya, masuk. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya, bisa masuk ke gotong royong, gitu ya. Bisa juga masuk ke menjaga lingkungan, gitu ya. Kebersihan ya. Oke, sekarang mengerjakan tugas PR tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin ya. Kemudian menghargai guru yang menjelaskan. Maksudnya ke santun. Tidak bolos, selalu hadir ya di kelas. Berarti maksudnya ke disiplin. Selalu berbuat baik kepada teman. Maksudnya ke berbuat baik kepada teman ya. Saling menghormati. Maksudnya ke berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maksudnya ke ini kan berdoa ini kaitannya dengan keimanan kita ya. Berarti nilai kebajikannya nilai keimanan. Bertakwa, masih profil belajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, maksudnya ke dengan sungguh-sungguh. Maksudnya ke belajar secara sungguh-sungguh. Berarti maksudnya ke nilai kebajikan sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Nah, ini keyakinan kelas kita. Jadi kita berkeyakinan bahwa kelas 9A ini adalah kelas yang senantiasa berdisiplin ya. Kemudian sopan santun, kemudian senantiasa menjaga lingkungan, kebersihan ya. Kemudian kita juga warganya warga kelas 9A yang beriman, kemudian dan senantiasa bersungguh-sungguh ya. Jadi itu keyakinan kelas kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas kita jaga, kita tanamkan pada diri kita masing-masing ya. Supaya keyakinan kelas ini bisa jalan dan menjadi fondasi kita dalam berperilaku di sekolah kita. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.